Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma rabbana lakal hamd taqiyumus samawati wal ardh fiin. Allahumma shalli ala Muhammad ala Muhammad. Kita masuk di kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah, kita masih surah Al-Hujurat di ayat 6 sampai dengan 10. Ya, saya minta teman-teman mungkin bisa memberi tafsir tentang ayat yang kita bahas, karena ini sangat relevan dengan kondisi sekarang ya, di mana media sosial begitu semarak dan ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun lebih yang lalu. Ya, mari kita bahas secara bersama-sama. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لأنتهم ولكن الله حبب إليكم الأيمان وزينوا في قلوبكم وقرأ إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dengan kajian tafsiriyah pada ayat ke-6 sampai 10 dari surah Al-Hujurat ya. Ini dimulai dengan ayat 6 peringatan tentang si pembawa berita agar ditelusuri, dicari kejelasannya ya. Dan ini sangat relevan sebagaimana disampaikan oleh Pak Ismail pada pembukaan tadi, bahwa ini memang zaman ini dengan zaman teknologi informasi yang begitu cepat, nah itu perlu kita teliti kebenarannya, karena sangat banyak hoax sekarang ini, sangat banyak berita-berita yang tidak punya dasar. Padahal berita itu pada dasarnya adalah based on fact, berdasarkan fakta, bukan berdasarkan katanya, atau bukan berdasarkan opini, tetapi berdasarkan fakta. Jadi ini perlu baik pelaku jurnalis maupun orang awam, karena sekarang ini sudah banyak citizen jurnalis, sudah banyak jurnalis warga. Ini perlu mendapat perhatian, karena bisa saja setelah dilanjutkan atau setelah kita bertindak kita menjadi menyesal. Kemudian pada ayat selanjutnya diingatkan bahwa di antara kamu itu ada rasul. Ini terutama para sahabat, alhamdulillah mereka hidup bersama sahabat ya. Jadi sahabat itu menjadi penengah di antara mereka, menjadi pendamai dan menjadi asbab bersatunya hati para orang-orang beriman, terutama para sahabat saat itu. Dan diingatkan pula jika ada dua pihak yang berselisih, apakah dua orang atau pihak atau golongan, itu kewajiban kita sebagai muslim untuk menengahi atau mendamaikannya. Jangan sampai kita acuh, itu bukan urusan saya, atau tidak mau terlibat, takut berisiko. Nah, ini diistilahkan dengan setan diam. Jadi ada itu setan itu mengajak kita untuk diam, tidak berlaku apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Itu istilahnya setan diam. Jadi sampai kita menjadi setan diam. Tapi tentu saja lihat situasi, ya, bagaimana kita bisa menengahi. Dan kalau di antara dua pihak itu ada yang berbuat aniaya, itu yang perlu kita perangi. Di sini maksudnya itu kita berurusan dengan dia. Apakah mengajukan argumentasi nasihat atau memperingati dia.
Dan kalau dia sudah kembali, maka didamaikanlah. Jadi tugas kita untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih sebagai orang yang beriman. Nah, di sini saya tidak akan lanjutkan lebih lanjut karena kita ini sharing. Ada suatu pertanyaan dan mungkin saya ingin mendengar, mungkin bisa kita lebih pahami lagi. Kenapa ada kata fasik di sini? Kenapa tidak dikatakan saja apabila ada orang yang membawa berita, maka cari kejelasannya. Kenapa ada kata-kata penekanan fasik di sini? Fasik. Kenapa kira-kira? Karena setiap kata dalam Al-Quran itu precisely, tepat. Tidak ada kesalahan penempatan kata. Tidak ada kesalahan grammar, tidak ada kesalahan pemilihan kata. Semua tepat. Tinggal kita yang berusaha untuk menganalisinya, mempelajarinya. Jadi mungkin nanti jadi soal ini, kenapa ada penekanan kata-kata fasik? Apakah hanya orang fasik yang datang, dan bagaimana kita mau tahu dia fasik atau tidak? Saya kira itu mudah-mudahan kita bisa sharing. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita ini menyangkut tadi pertanyaannya Pak Nur itu mengenai orang fasik ya. Ya, boleh jadi istilah fasik ini sangat populer di zaman Nabi ya. Artinya orang-orang yang tanda kutip perlu ditelusuri ya kalau dia berbicara. Ya, menurut paham saya ya. Karena di situ dikatakan bahwa fasik itu adalah orang yang melampaui batas seringkali ya dalam kegiatan kesehariannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memang mewanti-wanti. Bayangkan saja 1400 tahun lebih yang lalu ayat ini sudah turun. Jadi apa yang terjadi hari ini Allah sudah mengetahui bahwa akan terjadi satu masa di mana media ini berseliweran kemana-mana dan sangat relevan dengan kondisi sekarang. Jadi berhati-hatilah karena Allah mengatakan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi kalau orang fasik datang membawa berita memang harus kita konfirmasi, dan konfirmasi itu adalah salah satu disiplin seorang wartawan. Ya, disiplin. Kalau sekarang ini banyak wartawan netizen ya, netizen termasuk juga di dalamnya itu karena semua warga negara, semua orang berpeluang untuk jadi wartawan. Makanya ayat ini juga sebenarnya berlaku umum, walaupun yang dipanggil di sini orang beriman. Ya, dia akan berlaku umum, tapi Allah lebih menekankan kepada ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggil di sini orang beriman. Karena kalau orang yang beriman sudah salah, bagaimana lagi yang orang tidak beriman? Ya, itulah petunjuk yang diberikan kepada kita. Kita harus bersyukur karena banyak sekali di Al-Hujurat ini petunjuk-petunjuk dalam rangkaian hubungan kita sesama manusia dan juga untuk memelihara kedamaian persaudaraan. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, ada juga tadi ayatnya ya. Nah, itulah mungkin sedikit tambahan dari saya. Saya minta teman-teman sekalian mungkin dalam aplikasinya kayak bagaimana pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Malam hari ini kita kembali lagi dalam majelis pengajian kita. Hari ini kita membahas mengenai surah Hujurat, Al-Hujurat. Mulai dari ayat ke-6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ija'akum fasikum binaba'im fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin ala ma fa'altum nadimin. Jadi sebenarnya di ayat terakhir ini kuncinya ini. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka seandainya ada saudaramu yang berselisih, maka damaikanlah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi kuncinya itu kalau orang-orang beriman itu memang mesti selalu hati-hati. Jadi kalau ada misalnya walaupun teman, ada di sana, ada begini-begini. Orang beriman itu teliti sekali. Kalau orang beriman itu mesti tanya,
Dari mana kau lihat ke? Itu salah satu ketelitiannya. Kau lihat siapa yang kasih tahu. Nah, itu semua itu ceknya. Jadi kuncinya tadi di situ di ayat 10 itu, bahwa sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nah, kalau kita bersaudara, kalau kita anggap ini orang ini perlu diteliti misalnya. Tapi kalau kita anggap itu saudara memang seiman, saya kira tidak perlu perlu memang hati-hati, tapi saya kira kalau kita sudah mengetahui bahwa itu saudara saya ini selalu kita bergaul sama-sama, saya kira kita tidak perlu ragukan. Ini yang perlu diragukan sekarang ini karena banyak sekali orang yang membawa berita. Belum dia tahu, baru dengar dari orang, dia ada begini. Itu yang perlu dicek. Ya, itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, terkait tadi pembahasan surah Al-Hujurat ayat 6 tadi Pak itu, bahwa ketika ada seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Jadi saya tidak tidak menjawab yang tadi itu kenapa dimaksud fasik. Cuman saya teringat dulu kasus sengketa pilkada dulu yang sampai membuat kita terpecah sebagian kaum muslimin. Ya, karena salah satunya itu mengambil ayat ini, bahwa ketika ada disampaikan sesuatu, ya kalau menurut yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin, bahwa apapun itu yang disampaikan, siapapun itu, fasik atau bukan, ketika dia menyampaikan sesuatu, kita jangan langsung menjudge bahwa seperti ini. Tapi kita harus mengklarifikasi dulu. Maksudnya ini dia bilang seperti ini, itu apa? Ya, cuma kemarin ya kasusnya itu langsung kita menjudge. Ya, jadi sampai di pengadilan, sampai ditangkap ya, sampai berjilid-jilid kasusnya kemarin itu waktu Gubernur Jakarta. Nah, ini yang saya mau tanyakan sama Pak Ustadz, apakah memang seperti itu, bahwa setiap ada statement kita harus klarifikasi dulu. Jangan langsung kita memvonis seperti ini. Ya, karena ada juga sebagian kaum muslimin berpendapat bahwa kalau itu statement sudah nyata-nyata seperti ini, tidak usah lagi diklarifikasi. Jadi ada dua pendapat di sini. Ada mengatakan setiap statement itu harus diklarifikasi. Ada yang mengatakan kalau statementnya sudah nyata, itu tidak usah diklarifikasi lagi karena dia sudah nyata. Jadi yang mana di antara dua ini yang benar? Yang mana di antara dua ini mungkin menurut Pak Ustadz yang bisa kita ikuti? Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dikatakan tadi itu statement sebenarnya itu pernyataan seseorang, dan itu merupakan bahagian dari berita. Ya, kalau berita ada syarat-syaratnya. 5W1H itu ya, siapa yang mengerjakan apa, di mana dan kapan, itu jelas. Dan statement cara kalau kita mau verifikasi, kita tidak konfirmasi nilainya itu, tapi kita tanya kepada orang pada persoalan yang sama. Jadi bisa banyak pendapat di dalamnya. Nanti yang menyimpulkan itu penonton, bukan kita sebagai wartawan yang menyimpulkan. Karena kita wartawan tidak boleh beropini dalam menyampaikan satu berita, ya. Sebagai media, kita sebagai jembatan untuk menuju halayak. Nah itu, dan kita ada di dalamnya. Makanya tugas wartawan itu di pintu dia jaga. Apakah ini berita wajar disiarkan atau tidak? Kalau tidak wajar, dia palang di situ, nggak bisa lewat. Nah, makanya di dalam satu media itu ada timnya, ya, tim redaksi namanya. Ada kepalanya di situ yang menentukan
bisa atau tidak disiarkan satu berita. Dan di ayat ini sebenarnya yang ditekankan itu adalah berita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tertarik tadi pertanyaan masalah orang fasik. Saya berpikir menurut ayat 6 ini, fasik itu artinya manusianya. Dia membawa berita. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu orangnya fasik? Artinya dibedakan orang yang membawa berita dengan isi beritanya. Nah, ini yang saya berpikir bagaimana sekarang apa yang kita lakukan? Ada seseorang datang, apakah itu fasik atau tidak? Menurut pikiran saya, dia membawa berita yang benar. Terus kita sebagai audiens menerima beritanya, terus otak kita mengatakan dia fasik. Apakah kita tidak berdosa, tidak menyampaikan itu berita? Padahal ini berita benar. Nah, sebaliknya juga, dia memang fasik. Terus dia menyampaikan kepada kita. Saya pikir kita lebih baik diam, karena dia mensalimi kita. Dia memberikan suatu informasi kepada audiens yang berita tidak baik. Artinya dia mensalimi kita untuk menyampaikan kepada audiens yang lain. Tapi pertanyaannya tadi, bagaimana caranya mengetahui dia fasik? Nah, kembali ke secara keseluruhan bahwa ayat ini sebenarnya adalah ada ulama mengatakan bahwa ini surah akhlak sebenarnya. Ada ulama mengatakan ini ayat ini membicarakan tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasulullah dan akhlak kepada sesama manusia dalam berkomunikasi. Nah, itu secara global sebenarnya ayat ini. Di stres di sini orang fasik. Menurut saya, orang fasik itu adalah orang yang ada track record sebelumnya yang sedikit tanda kutip negatif. Ya, jangan langsung percaya kalau orang seperti ini datang. Ya, konfirmasi dulu belum disiarkan. Ya. Kenapa dikatakan orang fasik? Karena bukan orang biasa, ya, orang-orang yang ada track record yang mungkin itu sudah sedikit kurang dipercaya gitu ya. Nah, artinya melakukan sesuatu yang berlebihan. Ya, itu pengertiannya. Nah, sehingga Allah menganjurkan supaya kita konfirmasi, menanyakan dulu tentang berita yang dibawakan itu. Ya, karena ini berita, makanya lengkap dia sampaikan itu, bukan pernyataan yang dibawakan. Ya, dia berita, ya, lengkap datanya. Nah, karena ini lengkap datanya, kita sebagai orang yang mungkin kerja di media ataupun kita orang netizen, ya, kita harus lihat dulu, periksa dulu kebenarannya. Ya. Itu dasar-dasar anunya. Tapi kalau ini sudah bergabung-gabung dengan politik, ya wallahu alam, ya, itu nggak tahu lagi. Ya, jadi nabi itu dari kata itu, nabah. Jadi nabi itu pembawa berita, tapi berita akhirat. Nah, Dunia akhirat. ya, berita dari akhirat, artinya berita tentang akhirat dan juga tentang kemaslahatan hidup di dunia. Fasik itu sebenarnya menurut para penafsirin itu hanya untuk membuat kita hati-hati. Kita ketahui fasik tidaknya tergantung dari beritanya. Jadi duluan itu, jadi ketika kita tahu bahwa beritanya bohong itu fasik. Tapi ada juga terbukti bahwa dia tidak fasik, artinya dia tidak membawa berita bohong. Nah, ada juga memang al-amin seperti Rasulullah, tidak perlu lagi diragukan kalau dia bicara. Nah, itu ada memang track recordnya yang mesti dijamin. Tapi untuk kehati-hatian perlu. Dan memang ada dua itu, ada opini, ada berita. Jadi ada pendapat. Pendapat itu diklarifikasi oleh yang bersangkutan. Apa maksudnya? Kemudian kalau berita itu sama itu, cari faktanya tentu dari berbagai sumber, bukan hanya satu sumber. Bahkan ada namanya cross check, dicek itu. Ya, itu. Jadi ini hanya peringatan untuk kehati-hatian sebenarnya, intinya begitu.